Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Reksi menyambung pertanyaan yang tadi. Sebelum Mas Reksi, ini judulnya saya setuju. Oh, judulnya sudah setuju. Enggak, ini positif ya. Jadi kembalikan kejayaan bulu tangkis. Ayo, setuju. Ayo, kita evaluasi sekarang bagaimana caranya untuk mengembalikan. Mas Reksi sudah bisa melahirkan Chongwei seperti itu. Artinya di Indonesia juga kan potensinya tidak kalah besar seperti itu kan Anda lihat? Iya, sebenarnya untuk saya klarifikasi dulu ya. Saya tidak langsung menangani Chongwei secara ini ya. Saya itu Chongwei mungkin hanya masukan-masukan ya, kasih masukan karena memang saya lebih spesialis ke ganda gitu ya. Tapi secara hari-hari kita sering ini ya. Ganda Malaysia hebat juga kemarin. Itu pasangan baru loh. Ya, saya rasa sih memang kalau kita bilang potensi kita cukup banyak. Saya mungkin Mas Icu juga bisa melihat ya, dan juga Pak Menteri juga bisa melihat, karena yang tadi saya bilang bahwa kita di sini sebenarnya ya tadi satu, kita harus lebih berani untuk menggunakan sport science. Ya. Karena ya kita lihat kemarin saya punya pengalaman, saya menghadiri itu Milo ya, itu yang terbaik dari 39 anak. 39 anak yang terpilih, yang terbaik dari kejuaraan Milo itu. Saya disuruh untuk berikan suatu bagaimana pentingnya pemanasan. Persis. Dan waktu saya kasih ke sana ada pemanasan yang baru, dan kita bisa lihat di situ bahwa pelatih-pelatih yang di daerah atau di klub itu tidak mengikuti perkembangan knowledge. Saya berikan detailnya gini misalnya. Ya, jadi misalnya di sepak bola itu sudah kita terapkan. Misalnya sekarang orang hanya mengenal U19. Padahal sebenarnya saya sudah nangani tidak hanya U19, U16, U14 bahkan U12. Dan ini dengan menggunakan teknologi, Mbak bisa cek penonton Berita Satu nanti juga bisa lihat bahwa anak sekarang, anak yang usia 12 mainnya dengan bola ukuran 4. Lapangannya juga tidak dipaksakan mereka di lapangan besar. Nah, itu yang mungkin nanti di bulu tangkis harus ada teknologinya. Apakah memang anak kecil itu juga harus bermain dengan ukuran lapangan dewasa ya. Kalau mereka sesuai dengan tahapnya, kemudian ada teknik, misalnya kalau di sepak bola itu ada teknik hidroterapi gitu. Kemudian ada di pelajari VO2 max-nya. Demikian juga yang ada di bulu tangkis. Kecepatan sekarang juga bisa, teknologi itu bisa mengukur berapa kecepatan smash-nya. Ya, kemudian bisa diatur atau bisa di logika tadi, dan bisa di kondisi di-create. Nah, ini yang sedang kita upayakan, dan tapi tentunya support dari para pemain senior saya sangat appreciate ya. Mas Icu comeback, Pak Reksi comeback, dan teman-teman yang lain ya. Itu juga sangat menguatkan mental dari para pemain dan di dalam. Itu paling penting. Kita ke Mas Icuk. Mas Icuk, apa kemudian yang membedakan situasi pada saat dulu Anda kemudian bisa berprestasi mengharumkan Indonesia lewat bulu tangkis seperti itu dengan kondisi sekarang? Padahal kan tadi seperti Pak Roy katakan sebetulnya ada teknologi yang bisa mendukung, dukungan pemerintah juga mungkin lebih luar biasa lagi seperti itu. Apa kemudian yang membedakan sehingga prestasi dulu dengan sekarang agak sedikit berbeda seperti itu? Ya, mungkin kalau kita bicara prestasi itu kan nggak lepas dari kondisi politik di satu negara itu, dan juga kondisi ekonomi di satu negara itu. Perjalanan yang saya alami sendiri kan, kalau dulu itu kan terus terang dengan segala keterbatasan, tetapi kita melihat masih ada orang-orang yang punya dedikasi, punya Anda melihat komitmen. dedikasi itu sudah tidak ada lagi atau bagaimana, Mas Icuk? Ya, yang jelas yang saya rasakan begini, kalau dulu rasanya pengurus itu begitu mudah, sehingga PBS itu yang nopang itu bukan 1-2 orang, tetapi ditopang oleh begitu banyak pengusaha-pengusaha yang dengan ikhlasnya mereka mau memberikan support. Karena ingat bahwa cabang olahraga ini kan cabang olahraga yang sampai saat ini masih menjadi satu-satunya yang mampu merebut medali emas di Olimpiade. Sehingga pada saat itu kan kita lihat betapa luar biasanya para pengusaha-pengusaha memberikan dengan segala keikhlasannya mensupport cabang olahraga ini supaya tetap mempertahankan tradisi emas tadi. Nah, dukungan itu dari swasta, dari pemerintah swasta. Seperti apa? Nah, saya kira dukungan pemerintah sendiri juga cukup maksimal. Makanya seperti kayak sekarang sendiri saya rasakan barangkali apa yang disupport oleh Pak Menteri sendiri sudah cukup bagus. Hanya mungkin yang perlu disadarkan juga bahwa teman-teman di Dewan sendiri juga harus memahami apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Olahraga dalam membangun olahraga secara komprehensif itu. Kalau kita bicara prestasi, mahal. Jadi tidak bisa kita bicara ingin prestasi Asian Games tetapi hanya dialokasikan anggarannya sekian. Nah, kita bicara prestasi yang mendunia. Nah, sehingga pemahaman bukan hanya dari dalam hal ini dari Kemenpora, tetapi juga dari teman-teman yang dari semua stakeholder, stakeholder yang ada itu bisa memahami bahwa biaya untuk mencetak
prestasi dunia itu nggak murah. Oke. Moga-moga dengan jadi- masuknya, moga-moga gini Mas Icu, dengan masuknya junior Mas Icu sekarang para pemain bulu tangkis sekarang jadi anggota dewan. Nah mereka bisa mengerti dan ikut memperjuangkan kan, gitu. Jadi mereka mengerti betul kalau kemarin anggaran gimana bisa gerak dari 1,8 triliun anggaran Kemenpora, 500 M itulah yang untuk olahraga, itu pun dibagi nanti kurang-kurang itu cabang hanya sekitar 120 M dibagi semua cabang olahraga per tahun. Jadi kan masalah, dapatnya kan masalah prestasi ada hubungannya dengan masalah anggaran juga. Dan juga begini, kalau kita bicara cabang olahraga yang memang berprestasi, kita kan lihat hanya beberapa cabur aja yang Persis. mendekatin prestasi dunia atau bahkan sudah mendunia. Tetapi ini kan juga harus ditopang oleh para pimpinan-pimpinan di daerah. Karena biar gimana pun kalau kita bicara prestasi, ini kan proses. Oke. Tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi juara. Pasti diproses dari daerah. Nah, diperlukan pimpinan-pimpinan daerah yang punya komitmen Dan juga. transparansi juga Mas Icu. Jangan, Baik. jangan Ya. Mas Tapi seleksi. Pak Roy tentunya kita tidak akan menyerah pada masalah anggaran saja untuk membuat Kita prestasi. tahu semua masalah jadi kalau jangan menyerah, Indonesia tidak akan menjadi juara umum di Islamic Solidarity Game, tidak akan menjadi juara umum para game, tidak akan dapat All England, tidak akan kemudian kita bisa naik beberapa cabang olahraga, tidak akan punya Women Grandmaster. Ya, kita sangat dengan keterbatasan anggaran yang ada berusaha betul dan tadi yang masih cerita Betul, soal jadi bonus. Jadi jangan sampai yang diharapkan Mas Reksi munculnya pemain-pemain nasional yang bagus, tetapi bibit-bibit yang dari daerah ini tidak disupport oleh Ya, saya pimpinan-pimpinan daerah yang ada. Oke. Karena apa? Talenta-talenta ini ada di daerah. Baik. Sehingga diperlukan satu dukungan Oke. secara komprehensif. Baik, kita ke Mas Reksi. Mas Reksi, Anda kemudian yang ada di dalam PBSI, tadi Mas Icuk sedikit kemudian kembali ke masa lalu di mana dukungan penuh dari swasta, seperti itu. Ini untuk zaman sekarang atau sekarang ini seperti apa dukungannya dari swasta, dari pemerintah, dari semua stakeholder Ya, saya terkait rasa sih yang Anda kalau- rasakan? Ya, kita rasakan kalau untuk di sekarang kepengurusan sekarang sangat untuk pemain kalau dibandingkan saya dengan Mas Icuk dulu gitu ya. Mungkin saya lebih baik dari Mas Icuk waktu Mas Icuk dulu Lebih kan beruntung kali lebih ya. beruntung gitu kan. Tepatnya. Tapi kalau kita bilang dari yang sekarang ini mereka lebih beruntung ya. Jadi sekarang ini pemainnya itu dari segi ya kita ngomong ya kalau dulu pada semani kita berapa persen Mas dipotong? Iya, 25%. Kontrak itu kolektif, tapi sekarang ini sudah begitu jelas, transparan bahwa itu individual, kontrak individual, press money itu 100% mereka ngambil, bahkan kalau apresiasi dari asosiasi itu kalau menjuarai suatu target, mencapai satu target itu, pelatih, pemain itu mendapat bonus gitu. Jadi kalau kita lihat itu, memang ya kita juga ada sponsor-sponsor yang dari perusahaan swasta, ya seperti mungkin dari ada ya Jarum ada sponsor juga dan juga kita lihat ini yang sekarang ini kita ada di sini ada Blibli itu kan juga dari satu perusahaan dari Jarum juga. Jadi kalau pada saya rasa untuk saat ini bulu tangkis mungkin dari Pak Menpora bisa tahu bahwa bulu tangkis kalau olahraga yang benar-benar kalau dari segi finansial itu cukup Masih cukup terdukung. baik, Dan terdukung Mungkin gitu. yang saya maksudkan tadi bahwa peranan swasta ini dalam mendukung pemerintah sendiri juga bersinergi dengan baik ini contohnya seperti ini karena kan banyak sekali kita masih melihat Indonesia itu kan dari Aceh sampai Papua tapi kan hanya berapa provinsi yang hidup kita kan belum menghidupkan semua provinsi menjadi kondusif kita bisa lihat berapa provinsi yang mampu menyelenggarakan kompetisinya secara aktif coba kalau seandainya semua provinsi itu dihidupkan makanya untuk menghidupkan ini kan perlu supporting yang luar biasa makanya kalau umpamanya tidak supporting kebijakan minimal juga peranan media juga Mbak. Jadi artinya seperti pusat TV itu kan ya. juga Ya, saya berterima kasih Berita Satu juga update tapi ya akan lebih baik lagi kalau ada live gitu ya gitu. Seperti kemarin jadi para pemain itu disadari atau tidak mereka main dengan kemudian ada dukungan dari doa seluruh rakyat Indonesia yang nonton langsung itu akan apalagi dengan ada teknologi sekarang menang kalah mereka langsung di tweet mereka langsung mendapat apresiasi kalau kalah langsung dibully. Nah kayak gitu tuh kan aneh sekali ya. Itu ada perbedaan antara masa lalu dan sekarang yang harus kemudian dilakukan dan saya juga dengan segala keterbatasan saya ya keberhasilan kantor Kemenpora meskipun menang atau kalah kita juga nyambut ya jadi artinya hal seperti itu tetap kita naikkan dan terima kasih atas semua dukungan tapi ya pasti ada yang kurang sempurna dan itu yang terus kita perbaiki. Ya mungkin saya mau tambah juga tadi yang tadi Mas Icu bilang gitu ya. Kalau sekarang kita bilang kalau perbedaan antara kita dulu dengan anak sekarang ya. Anak sekarang ini kalau kita dulu kan datang kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau capai, bahwa kita di sini itu untuk apa gitu. Tapi kalau dikembalikan kepada yang sekarang saya selama ini observe dari saya sudah setahun lebih di sini bahwa yang saya lihat itu anak-anak datang itu mereka nggak tahu apa, jadi menunggu.
Kalau dulu Mas Icuk datang, Mas Icuk udah pemanasan sini, dia udah tahu pemanasan Apa kemudian yang menyebabkan motivasi ataupun keinginan dari pemain ini kemudian berbeda? Mungkin satu dari kalau zaman kita itu ya Pak, bahwa mungkin kalau kita kan merasa kita harus mau meningkatkan taraf hidup kita lebih baik, kita harus berusaha. Tapi anak sekarang kan dia sudah mendapatkan itu semua, segi kenyamanan itu terlalu tinggi. Contohnya tadi kan saya belum masuk ini, saya sama Mas Icuk kita berbicara dan saya tanya tentang Tommy. Mas Icuk bilang, iya Tommy saya pegang gini, saya di sana saya suruh dia skipping, saya suruh dia ini lari apa gini. Tapi waktu dia balik ke pelatnas ini, itu tidak terjadi. Nah harusnya kan saya bilang ke Mas Tommy, ke Mas Icuk, harus Tommy itu harus menjalankan apa yang disampaikan oleh bapaknya gitu kan, berlatih bahwa dia harus jangan lupa gitu iya, kan. bapaknya dulu latihan dengan alat yang sangat sederhana. Betul. Ya gitu. Itu alat itu harus diwariskan ke Tommy Motivasi juga. dan kesadaran gitu. Karena harus kalau menghadapi anak sekarang kita mesti justru pembina itu yang terus menerus yang membrief si atlet ini bahwa kenapa mesti harus kamu lakukan seperti ini? Karena yang harus kamu hadapin adalah orang-orang besar, sehingga kamu harus latihannya besar. Betul. Sehingga kalau tanpa porsi besar tidak mungkin mengalahkan orang besar. Nah inilah yang harus disadarkan ke mereka. Nggak mungkin dengan rutinitas seperti itu tiba-tiba mengharapkan mengalahkan pemain besar. Makanya justru atlet ini harus disadarkan, termasuk atlet putra, atlet putri. Mereka harus sadarkan bahwa kalau mereka mau menjadi atlet dunia, ya mereka harus berlatih dengan porsi dunia. Oke. Itu kita harapkan Tommy mendengar nasihat ayahnya ini. Itu kado ulang tahun terbaik karena kemarin ulang tahunnya Tommy. Gitu. Ya, jadi itu kado buat dia buat semua. Jadi gini, etos kerja itu intinya juga. Itu yang kadang-kadang ini jadi pro dan kontra di antara kita. Tapi bagaimana kemudian Kemenpora ini mengarahkan pembinaan kemudian bisa mengatasi motivasi yang kurang seperti itu? Persis. Jadi seperti pada kita bicara agak global ya. Bagaimana ketika kemudian saya sangat mengevaluasi waktu itu kita juga gagal sama di SEA Games yang waktu itu setelah juara umum kita juara 4 itu juga sama kondisinya sama seperti teman-teman PBSI sekarang dibully habis-habisan gitu ya, tapi kita bisa buktikan pada saat ASEAN Para Games yang 12 tahun kita nggak pernah juara akhirnya kita juara umum dan bukan tuan rumah ya, itu membuktikan kalau sebenarnya antara nasionalisme, patriotisme dan bonus-bonus itu memang dua sisi yang berbeda. Jangan kemudian para atlet ini sudah menggantungkan pada fasilitas, sarana, kemudian mereka jadi manja, mereka jadi mudah galau, ya. Tetapi jangan juga kita nggak memberikan yang ada di sisi sini. Walaupun kalau berbicara mengenai kesejahteraan atlet, rasanya tidak semua merata, semua atlet persis, sejahtera seperti itu, Pak. Makanya harus itu diberbagi. Jadi kalau kita bicara tentang prestasi juga tidak luput dari semua ini kan dikaitkan dengan penggerak-penggerak, bukan hanya di PBPBSI, tetapi juga di daerah. Jadi saya harapkan juga penggerak-penggerak olahraga di daerah ini yang sudah berkontribusi untuk kemajuan prestasi juga harus didukung. Jadi contohnya aja seperti contohnya di Senayan. Senayan kita ini kan sudah menggelar kegiatan, sudah begitu susah cari dananya, tetapi kadang-kadang kita diminta sewa yang begitu mahal. Padahal kita bicara untuk merah putih. Mumpung ada kesempatan. Ya, orang-orang banyak menyalahkan. Bagaimana Pak? Orang banyak menyalahkan. Enggak, nanti itu orang banyak menyalahkan. Wah, Istora dari tahun 60-an kayak gitu. Jadi seperti kita dari orang luar, padahal kita kan satu komunitas yang ingin memberi kontribusi terhadap prestasi. Lagi-lagi semua stakeholder harusnya mendukung ya. Seperti itu. Oke. Baik Mas Resi, Mas Icuk dan juga Pak Roy, seperti biasa kita start dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.